Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevina Atmalasari dengan NIM 2121010300091. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian paradigma. Paradigma dapat didefinisikan bermacam-macam tergantung pada sudut pandang yang menggunakannya. 1. Capra (1991) dalam bukunya Thought of Physics menyatakan bahwa paradigma adalah asumsi dasar yang membutuhkan bukti pendukung untuk asumsi-asumsi yang ditegakkannya dalam menggambarkan dan mewarnai interpretasinya terhadap realitas secara sains. 2. Sedangkan Kuhn (1962) dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution menyertakan bahwa adalah gabungan hasil kajian yang terdiri dari seperangkat konsep, nilai, teknik, dan lain-lain digunakan bersama dalam suatu komunitas untuk menentukan keabsahan suatu masalah beserta solusinya. Ketiga, paradigma menurut Guba (1990) seperti yang dikutip Dezin dan Linson 1994 didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan dasar atau metafisika yang berhubungan dengan ultimat atau prinsip pertama, suatu pandangan dunia yang mendefinisikan bagi pemegangnya sifat dari dunia. 4. Selanjutnya paradigma oleh Bhaskar (1989) diartikan sebagai A. Seperangkat asumsi, B. Keyakinan tentang, dan C. Diterima menganggap benar. Yang kelima, selanjutnya Ritzer (1981) mendefinisikan paradigma sebagai a fundamental image of the subject matter in a sense. Ini berfungsi untuk menentukan apa yang harus dipelajari. Pertanyaan apa yang harus diajukan, bagaimana seharusnya ditanyakan, dan aturan apa yang harus diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperoleh. Paradigma adalah konsensus unit terluas dalam suatu ilmu dan berfungsi untuk membedakan komunitas ilmiah atau subkomunitas dari yang lain. Ia memasukkan, mendefinisikan, dan menghubungkan contoh-contoh teori dan metode serta instrumen yang ada di dalamnya. Paradigma yang berbeda tersebut terjadi karena adanya perbedaan dalam teori yang digunakan, metode, dan instrumen yang ada untuk mencapai suatu kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayatul Qomariyah dengan NIM 21410130005. Saya di sini akan menjelaskan tentang pergeseran paradigma ilmu pengetahuan. Pandangan tentang paradigma ilmu pengetahuan nampak akan selalu berubah antar waktu. Sesuatu kelahiran paradigma yang baru tidak akan pernah terlepas dari paradigma sebelumnya, atau mungkin paradigma yang muncul setelah paradigma sebelumnya sebagai paradigma yang selalu berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada paradigma sebelumnya. Pergeseran paradigma akan selalu muncul untuk pendapat realitas yang sebenarnya sesuai dengan masa atau waktu yang selalu berganti sesuai dengan zaman dan peradaban yang ada pada di muka bumi ini. Contoh paradigma, apakah paradigma positivis lebih baik atau buruk dari paradigma yang lain? Menurut penulis tergantung pada para penganutnya yang bisa memahami dan mengerti paradigma tersebut. Kuhn 1965 menyatakan bahwa pengeseran paradigma ilmu pengetahuan akan menimbulkan suatu kekerasan dan dapat memicu adanya suatu revolusi. Hal ini disebabkan penganut paradigma tersebut berusaha untuk menggoyang paradigma sebelumnya agar mereka berada dalam paradigma yang baru. Untuk itu, Mulia 2003 menyebutkan dua faktor yang mendorong terjadinya pergeseran paradigma, yaitu 1. Gugatan para ilmuwan perihal daya eksploratory pendekatan kuantitatif positivistik terhadap objek kajian, dan 2. Laju perubahan sosial yang begitu cepat memerlukan pendekatan dan model studi yang lebih konseptual dan handal. Pergeseran paradigma tersebut akan muncul penganut-penganut yang mempercayai dan meyakini masing-masing paradigma yang ada.
Oleh sebab itu, adanya pergeseran paradigma menciptakan suatu perkembangan dalam paradigma ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi teman saya mengenai tentang paradigma baru di perguruan tinggi Islam. Nah, di mana bagian nomor 3 di situ perkembangan paradigma ilmu pengetahuan. Nah, kita sendiri sudah mengetahui sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai definisi dari paradigma. Maka yang menjadi pertanyaan saat ini yaitu bagaimana seorang di situ dapat mengembangkan suatu paradigma ilmu mana Burrell dan Morgan di sini membagi paradigma tersebut sebagai paradigma fungsionalis, yakni dalam bahasa Inggrisnya di situ bisa dikatakan dengan the functionalist paradigm. Nah, kemudian yang kedua paradigma interpretif, dan yang terakhir yang terakhir di situ paradigma radikal strukturalis. Terus kemudian sedangkan menurut Chua yakni membagi paradigma dalam ilmu sosial di situ menjadi 3 paradigma, yaitu yang pertama the functionalist, terus yang kedua di situ the interpretive, terus paradigma yang terakhir yaitu paradigma the critical paradigm. Nah, di sini sebagai dengan berkembangnya zaman mengenai paradigma ilmu pengetahuan ini di sini berbeda-beda seperti itu. Nah, sebagaimana menurut Sarantakos yang pada tahun 1993 dalam Triwuwono pada tahun 2006 di situ membagi paradigma yang hampir sama dengan Chua yang disebutkan barusan, yakni pada tahun 1986 yaitu dengan the functionalist yakni positif. Terus paradigma yang kedua di situ the interpretive, dan yang ketiga the critical paradigm yang sebagaimana disebutkan barusan mengenai paradigma menurut Chua. Nah, kemudian yang terakhir menurut Eichelberger dalam Yarso pada tahun 2005 ini membedakan terhadap 3 paradigma filsafat yang melandasi metodologi pengetahuan, antaranya positivistik, terus kemudian fenomenologik dan hermeneutik. Nah, jadi paradigma tersebut dalam asumsi meta-teoritikal yang mendasari kerangka referensi. Nah, model teori dan modus operandi yang berada dalam paradigma tersebut, yakni semua definisi yang sudah kami kemukakan barusan. Nah, keempat paradigma tersebut tidak mengindikasikan kesamaan pandangan seutuhnya. Nah, kenapa? Karena dalam setiap paradigma pasti terdapat ilmuwan yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Baik kesamaan yang bisa ditunjukkan hanya dalam konteks dasar dan asumsi, atau juga bisa ditunjukkan dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan paradigma. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feni Selviana dengan NIM 2141010300012. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat perguruan tinggi Islam negeri. Pendirian Lembaga Pendidikan Tinggi Islam Negeri sudah dirintis sejak pemerintahan Hindia Belanda, di mana Dr. Satiman Widjosanjoyo pernah mengemukakan akan pentingnya keberadaan Lembaga Pendidikan Tinggi Islam untuk mengangkat harga diri kaum muslimin di Hindia Belanda yang terjajah itu. Satu gagasan tersebut akhirnya terwujud pada tanggal 8 Juli 1945 ketika Sekolah Tinggi Islam atau STI berdiri di Jakarta di bawah pimpinan Profesor Abdul Qahar Zakir sebagai realisasi kerja Yayasan Badan Pengurus Sekolah Tinggi Islam yang dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai ketua dan Muhammad Nasir sebagai sekretaris.
Penetapan PT AIN sebagai perguruan tinggi diresmikan pada tanggal 26 September 1951 dengan jurusan dakwah atau kelak menjadi usuluddin, kaidah atau kelak menjadi syariah, dan pendidikan atau kelak menjadi tarbiyah. Sementara di Jakarta berdiri Akademi Dinas Ilmu Agama atau ADIA pada tanggal 14 Agustus 1950 berdasarkan penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1950. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaharani Clarissa Setiawati dengan NIM 214101030019. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya, yaitu tentang paradigma baru perguruan tinggi Islam. Konsep paradigma baru bagi perguruan tinggi Islam di Indonesia merupakan suatu keharusan, karena mau tidak mau harus melibatkan reformasi besar yang mencakup perubahan kebijakan yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks itu, misi dan fungsi perguruan tinggi Islam secara lebih spesifik itu ada 6. Yang pertama ialah mendidik mahasiswa dan warga negara untuk memenuhi kebutuhan seluruh sektor aktivitas manusia dengan cara menawarkan kualifikasi yang relevan, termasuk pendidikan dan pelatihan profesional. Itu yang pertama. Yang kedua ialah memberikan berbagai kesempatan kepada para peminat untuk memperoleh pendidikan tinggi sepanjang usia. Yang ketiga, memajukan, menciptakan, juga menyebarkan ilmu pengetahuan melalui penelitian dan memberikan keahlian yang relevan untuk membantu masyarakat umumnya dalam pengembangan budaya, sosial, juga ekonomi. Yang keempat ialah membantu untuk memahami, menafsirkan, memelihara, memperkuat, mengembangkan, juga menyebarkan budaya-budaya historis nasional, regional, dan internasional dalam pluralisme dan keragaman budaya. Kelima ialah untuk membantu, melindungi, dan memperkuat nilai-nilai sosial dengan menanamkan kepada generasi muda nilai-nilai yang membentuk dasar kewarganegaraan yang demokratis. Yang terakhir ialah memberikan kontribusi kepada pengembangan dan peningkatan pendidikan pada seluruh jenjangnya, termasuk pelatihan para guru. 6. Membangun kembali perguruan tinggi Islam. Pengalaman hampir seluruh lembaga pendidikan Islam menunjukkan bahwa upaya membangun kembali perguruan tinggi Islam dan pendidikan Islam umumnya yang mampu merespon dan menjawab tantangan modernitas bukanlah hal yang sederhana dan mudah. Bahkan seperti disimpulkan Husain dan Ashraf, pendidikan Islam pada umumnya terjepit dalam konflik antara tradisi dan modernitas. Dan dalam ikatan ini setidaknya telah berkembang 3 model. Pertama, model di mana kedua sistem dan substansi keilmuan ditempatkan di bawah satu atap. Dalam model ini, ilmu-ilmu umum dilembagakan pada fakultas-fakultas umum, sementara pihak lain, ilmu-ilmu agama ditempatkan ke dalam satu fakultas atau fakultas-fakultas agama. Di antara perguruan tinggi Islam yang mengambil model ini adalah Universitas Al-Azhar setelah tahun 1961, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah, Unisba, Unipdu, dan lain-lain. Kedua, model Universitas Islam Antara Bangsa, baik di Islamabad, Pakistan maupun di Kuala Lumpur, Malaysia. Model ini pada dasarnya dilandasi konsep gagasan tentang Islamisasi ilmu pengetahuan, sebagaimana digagas oleh Ismail Al-Faruqi dan Naqib Alatas.
didasarkan pada gagasan bahwa ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum bersatu dalam satu arah. Model ini menawarkan kelembagaan keilmuan selanjutnya, fakultas-fakultas dan jurusan dengan klasifikasi fakultas, fakultas ilmu-ilmu wahyu dan fakultas of revealed knowledge, fakultas-fakultas ilmu non-wahyu seperti ekonomi, teknik, dan sebagainya. Ketiga, model IAIN. Dalam model IAIN ini, ilmu-ilmu agama menjadi titik tolak yang merupakan inti seluruh wacana dan proses keilmuan dan akademis, sedangkan ilmu-ilmu umum menjadi suplemen dan pelengkap yang terintegrasi sepenuhnya ke dalam kurikulum. Dengan cara ini, ilmu-ilmu umum menjadi ilmu bantu untuk memahami dan menjelaskan kerangka normatif agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kiptia, NIM 214103030038. Saya menerangkan poin 7. Indikator kunci mutu pengurus tinggi. Di Indonesia secara nasional, penerapan mutu perguruan tinggi secara luas menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh BNA atau PT dengan pembatasan atas 5 indikator kunci, yaitu penyelenggaraan program pendidikan tinggi seperti sistem dan mekanisme kerja, infrastruktur seperti tanah, gedung, peralatan, dan fasilitas lainnya, finansial seperti struktur pemasukan, pengeluaran, dan penggunaan dana, akses sumber daya manusia seperti rekrutmen mahasiswa, instrumen dan pengembangan pengajar serta staf pendukung lainnya, dan informasi seperti online, internet, connectivity melalui sistem manajemen informasi yang baik atau BNAPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.